Hari itu, Bu Mumun seorang pemandi jenazah sedang mengajarkan ilmu memandikan jenazah kepada putrinya yang bernama Wulan. Diawali dari memohon izin kepada arwah untuk dimandikan dan mulai buka penutup wajah sang jenazah. Wulan yang baru pertama belajar merasa takut saat pertama kali melihat jenazah yang penuh luka. Ibunya menenangkan Wulan agar jangan takut. Kemudian mereka mulai menyiramkan air dari kepala sampai kaki jenazah itu. Wulan merasa takut dan tidak ingin melanjutkan lagi. Namun Bu Mumun memberinya dorongan semangat agar menguatkan hatinya dan memberikan kepada Wulan jangan pernah memberitahukan apapun rahasia yang dilihatnya dari sang jenazah. Kemudian mereka membersihkan wajah jenazah itu. Namun tiba-tiba jenazah itu matanya terbuka dan cerita dimulai. Bu Mumun seorang janda yang berprofesi sebagai pemandi jenazah yang telah turun-temurun dari neneknya. Bu Mumun memiliki 2 orang anak, yaitu Bayu dan Wulan. Mereka berdua selalu bertengkar dikarenakan Bayu tidak mau bekerja dengan benar. Ia hanya bekerja sebagai serabutan. Sedangkan Wulan ingin dijadikan penerus Ibu Mumun. Maghrib itu, Bu Mumun ingin melaksanakan sholat maghrib. Saat masih rakaat yang kedua, ia merasakan ada orang yang menjadi makmum di belakangnya. Ketika setelah salam, betapa kagetnya Bu Mumun melihat wajah pucat seperti temannya, yaitu Bu Nita. Ia memiliki firasat yang tidak baik. Kemudian ia menyelesaikan sholat dan kemudian pergi ke dapur untuk membuat teh. Ia juga menasihati Wulan agar segera melancarkan untuk memandikan jenazah. Jangan bermain terus dengan temannya. Namun Wulan tidak ingin menjadi pemandi jenazah. Ia ingin menjadi prias pengantin saja dan memiliki sebuah salon. Bu Mumun tetap bersikeras karena ini sudah turun-temurun warisan. Ketika lagi berdebat, tiba-tiba Wulan memecahkan gelas di genggamannya. Dan kemudian Bu Mumun merasakan perasaan yang tidak enak. Ia merasa akan ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba ia ingin ke rumahnya temannya Bu Nita. Kemudian dia berpesan kepada Wulan jangan membuka pintu walaupun ada yang mengetuknya sebelum dirinya pulang. Kemudian disuruh mengunci pintu dengan rapat. Dan ia hanya melihat ibunya yang berangkat meninggalkan rumah. Namun tiba-tiba petir menyambar dan turunlah hujan. Terdengarlah pengumuman bahwa Ibu Nita telah meninggal dunia. Segera Bu Mumun bergegas pergi dengan payung menerjang hujan. Dan Wulan menatapnya dengan gelisah. Tidak butuh waktu lama, Bu Mumun sudah sampai dan ditunggu oleh Pak RT. Kemudian langsung masuk ke dalam. Dan 3 temannya sudah berada di sana. Namun mereka tidak mau menyentuh jenazah itu. Ketika Bu Mumun melihat jenazah Bu Nita, begitu kagetnya. Karena jenazah itu telah berlumuran darah, tergeletak di kasur memegang sebuah foto. Tidak ada gejala perampokan ataupun pembunuhan, bahkan bunuh diri. Kemudian Bu Mumun menyuruh mereka untuk menyiapkan tempat pemandian jenazah dan ingin memandikan jenazah itu sendirian. Sedangkan di sisi lain, di rumahnya Wulan yang sedang tidur merasa ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Karena sesuai pesan ibunya, ia tidak membuka pintu itu. Namun ketukan itu semakin keras dan mengelilingi rumahnya. Dan tiba-tiba
atap rumahnya terdengar suara benturan dan atap itu pun jebol. Wulan sangat ketakutan dan mulai membersihkan kamarnya karena air hujan juga membasahi kamarnya. Untung saja Bayu sudah pulang dan membantu kakaknya itu dan juga membetulkan genteng. Setelah selesai, Wulan yang melihat ibunya sudah kembali, namun di halamannya ibunya tiba-tiba terjatuh dan berjalan dengan pincang. Kemudian ia dan adiknya memapah Bu Mumun ke dalam rumah, kemudian dibaringkan di kamarnya. Bu Mumun berbaring seperti memikirkan sesuatu. Kemudian Wulan membawakan minuman hangat dan bertanya, "Ada apa di rumah Bu Nita? Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Namun ibunya hanya terdiam, menatap menerawang ke langit-langit atap rumahnya. Kemudian Wulan meninggalkan ibunya untuk membereskan dapur. Namun tidak berserang lama, Bu Mumun berlari kecil ke dapur dengan membawa bungkusan dan berusaha untuk menyalakan api, tetapi tangannya yang masih basah tidak bisa menghidupkan korek itu. Kemudian Wulan membantunya dan membakar semua pakaian jenazah Bu Nita itu. Bu Mumun mengatakan, jangan pernah menyimpan sesuatu milik jenazah karena itu pantangan. Karena Wulan bertanya terus, akhirnya Wulan disuruh diam dan jangan banyak tanya, dan jangan sering ingin memiliki rasa ingin tahu, karena itu tidak baik. Simpan apapun rahasia jenazah, jangan kamu bilangkan kepada siapapun. Kemudian Bu Mumun ingin istirahat dulu karena masih capek dan menyuruh Wulan untuk membakar barang-barang yang ada di plastik itu semuanya. Ketika Bu Mumun sampai di ruang tamu, ia seperti melihat sesuatu di dalam kaca. Setelah kembali untuk melihatnya, alangkah terkejutnya. Ada arwah dirinya di dalam kaca itu. Kemudian ia menuju ke kamarnya, sedangkan Wulan menemukan sesuatu di bungkusan itu dan tidak membakarnya. Sembari menunggu Wulan untuk ke kamar menemaninya, Bu Mumun masih memikirkan sesuatu. Ia seperti mengingat sesuatu peristiwa. Tiba-tiba ia mendengar seperti ada yang berbaring di sebelahnya. Namun setelah ditengok, tidak ada siapa-siapa. Baru sejenak kemudian Wulan masuk dan berbaring di sampingnya. Bu Mumun minta maaf kepada Wulan karena beberapa hari ini sering memarahinya. Mereka saling berpelukan dan tertidur pulas. Namun tiba-tiba di tengah malam, di pulasnya tidur mereka, seperti ada sosok yang menakutkan. Terlihat tangannya yang penuh cakar menuju ranjang itu. Bu Mumun merasakan hal itu. Ia pun terbangun dan melihat makhluk yang menyeramkan itu. Ia ingin berteriak, namun mulutnya keluh dan tidak bisa berteriak, dan ia hanya bisa melotot kesakitan dan tidak bisa memanggil anaknya Wulan. Setelah pagi menjelang, Wulan begitu kagetnya melihat ibu tercinta telah mati mengenaskan, mata melotot dan bersimbah darah. Jurus kemudian, berita kematian Bu Mumun langsung tersebar luas lewat musola kampung. Para warga merasa heran dan tidak percaya Bu Mumun begitu cepatnya pergi meninggalkan mereka. Satu kampung langsung geger dengan kematian Bu Mumun. Polisi pun ikut dalam kerumunan pelayat itu. Mereka merasakan ada keanehan atas kematian Bu Mumun. Namun lagi-lagi tidak ada tanda-tanda pembunuhan ataupun perampokan dalam kematian Bu Mumun. Tidak ada barang apapun yang hilang. Polisi
kemudian mewawancarai Bayu dan Pak RT sebagai saksi dan disuruh membuat laporan. Kemudian warga menyuruh Wulan untuk segera memandikan jenazah Bu Mumun. Dengan hati yang bercampur aduk, Wulan memandikan ibunya. Berkali-kali ia tidak kuat, kemudian berdoa dan meminta arwah ibunya agar mengizinkan ia untuk memandikannya. Kemudian ia menutup matanya dan memandikan jenazah ibunya. Bagaikan diizinkan dan disambut. Arwah ibunya ada di sebelahnya dan menuntunnya. Dan kemudian dengan hati-hati Wulan membersihkan tubuh ibunya dengan urut. Ketika hendak menutup mulutnya, Wulan menemukan sebuah kawat besi yang menusuk mulutnya ibunya itu. Wulan merasa bahwa kematian ibunya tidak wajar, dan akhirnya ia menyimpulkan bahwa ibunya mati penasaran. Selesailah sudah dalam pemandian jenazahnya, dan jenazah kemudian dibawa ke pemakaman. Bayu memikul jenazah ibunya dengan berlinang air mata. Setelah dimakamkan, para warga kemudian meninggalkan mereka berdua di makam sendirian. Setelah beberapa hari, Wulan masih menangis di ranjang, dan beberapa teman ibunya datang untuk menjenguknya, memberikan uang layatan. Mereka melihat ke kamar itu dan masih banyak bernoda darah. Karena tidak ingin ditanya-tanya, Wulan segera mengusir mereka dan mencuci spray tempat ibunya meninggal itu. Saat mencuci, ia seperti melihat ada kawat besi. Namun kawat itu tiba-tiba hilang dan lenyap. Bayu, adiknya, menasihati kakaknya agar jangan larut dalam kesedihan dan menyuruh untuk mengikhlaskan kematian ibunya. Wulan marah karena Bayu malah sibuk bekerja dan sepertinya tidak merasa kehilangan atas kematian ibunya. Bayu langsung pergi bekerja di tetangganya yang bernama Rita, yang kos di kampung itu. Bayu membetulkan genteng kontrakan Rita yang merupakan gadis yang bekerja di sebuah swalayan. Sedangkan Bu Ani dan Bu Tuti sedang membuat berkat untuk acara nanti malam untuk memperingati kematian kedua temannya. Mereka itu yang nanti malam akan diselenggarakan yasinan bersama. Mereka kemudian menggunjing bahwasanya kematian mereka itu aneh dan merupakan sebuah santet. Bu Ani memperingatkan mereka jangan berbicara yang bukan-bukan, hingga tangannya terkena pisau dan berdarah. Mereka semua langsung tegang dengan pemikiran mereka masing-masing. Mereka tidak percaya Bu Mumun dan Bu Nita meninggal dalam waktu yang berdekatan, dan mereka adalah teman sejak kecil. Lagi-lagi Bu Santi mengatakan mati mereka gara-gara terkena santet, dan Bu Ani kembali menyuruh mereka jangan membicarakan orang yang sudah meninggal dan segera menyelesaikan pekerjaan mereka karena waktu sudah hampir sore. Mereka hanya saling berpandangan dan berbisik-bisik. Malam harinya saat tahlilan akan dimulai, kejadian mistis mulai terjadi. Keanehan muncul. Bu Santi merasakan ada orang di sebelahnya dan mengambil buku Yasin di sebelahnya itu. Dan ketika menoleh, seketika kedua telinganya ia tutupi. Ketika ia melihat ada arwah Bu Mumun dan Bu Nita di sampingnya yang ikut membaca Yasin. Bu Santi gemetaran dan berteriak ketakutan, dan mereka yang ada di situ semuanya panik seketika. Bersambung.